Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sidang BPKN dengan saya Syafa Nafsa Fadilah sebagai konseptor. Saya Miranti sebagai penasehat hukum terdakwa. Saya Setia Sanistara Wibowo sebagai kerohaniawan. Saya Amalia Setia sebagai saksi 2. Saya Zahra Kamila sebagai saksi 3. Saya Nuraini Hasanah sebagai saksi 1. Saya Penulis Gubernur Marta Said sebagai hakim ketua. Dan dia Muhammad sebagai terdakwa. Saya Nanti Syahadat Sasono sebagai ahli forensik di polisi. Saya Ferry Fernando sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya Tajaganya Sepaca sebagai terdakwa. Perkenalkan, saya Ibnu Maulida Nur Aini. Di sini saya sebagai saksi 4. Perkenalkan, saya Azra Finara. Di sini saya sebagai penasehat hukum korban. Perkenalkan, saya Nikesha Kalika Widyadana di sini sebagai panitera. Perkenalkan, nama saya Diana Aprilia sebagai hakim anggota 2. Perkenalkan, nama saya Isaila juga. Di sini saya sebagai hakim anggota 1. Perkenalkan, saya Nidia Andari. Saya di sini sebagai jaksa penuntut umum. Perkenalkan, saya Rifah Nofrian Suswanto sebagai jaksa penuntut umum. Polisi menerima laporan kasus pembunuhan kakek yang terjadi di kediaman korban. Korban dibunuh secara tragis oleh cucu dan teman dari cucunya. Motif pembunuhan ini disebabkan karena adanya aktivitas utang piutang, di mana korban meminjamkan uang kepada cucunya yang kala itu ingin membuka bisnis bersama temannya. Namun naasnya, bisnis tersebut tidak membuahkan hasil. Tidak ada harta untuk mengganti uang sang kakek. Pikiran keji akhirnya terlintas di kepala Nazaka dan Radit untuk membunuh kakek Tono. Nyawa kakek yang tak terselamatkan menjadikan kasus ini menjadi kasus pembunuhan berencana yang disebutkan dalam pasal 340 KUHP. Lalu, bagaimana kelanjutan dari kisah keji cucu yang membunuh kakeknya itu? Mari kita saksikan bersama praktik sidang oleh kelompok 1 dari kelas 12 IPS 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pengadilan pada hari Senin, tanggal 7 November 2024 dibuka untuk umum. Sidang perkara pembunuhan seorang kakek atas nama kakek Tono oleh terdakwa Raditya Muhammad Aprianto dan terdakwa Nazaka Dimas Baca. Sidang ini dipimpin oleh Ketua Wadah Eksekutif SHMH beserta jajaran majelis hukum lainnya. Kami memohon kepada seluruh yang hadir agar menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. Selama sidang berlangsung, mohon seluruh hadirin mematuhi aturan sebagai berikut. Yang pertama, dilarang untuk membuat kegaduhan. Yang kedua, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Yang keempat, dilarang merokok, baik di ruang sidang maupun di dalam gedung persidangan. Dan yang kelima, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Dan mohon apabila hakim masuk ke dalam ruang persidangan, dimohon para hadirin sekalian untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Persidangan siap untuk dimulai ya. Baik, sidang perkara pidana pengadilan negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 234-3-PN-2024-SMN atas nama terdakwa Nazaka Dimas Baca dan Raditya Muhammad dinyatakan diduga dan terbuka umum. Sesuai berita acara sidang, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, panitia mohon hadirkan saudara terdakwa untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan
Selanjutnya, ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, saudara penuntut umum? 3 orang saksi yang mulia. Silakan hadirkan saksi pertamanya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara, panitia dimohon untuk datangkan saksi pertama atas nama Aini Hasanah ke tempat pertama. Saksi atas nama Aini Hasanah dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai saksi korban yang mulia. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baik, saudara saksi, mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini, ada apa saksi sebagai oleh penasihat hukum? Saya mengetahui terkait pembunuhan seorang kakek yang kebetulan merupakan tetangga saya, dan di sini saya tidak mengenal saudara saya. Pertama-tama saya akan memeriksa identitas saudara. Sebagaimana terdapat di dalam BAP, saya minta saudara untuk menyerahkan identitas saudara. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk bersumpah? Saya bersedia. Pada petugas rohaniawan agar mengambil tempat, silakan hakim anggota 1 untuk menurut sumpah kepada saksi. Baik yang mulia. Saksi silakan ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang benar. Silakan duduk kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah terjadi menurut agama saudara. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama lamanya 10 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 240 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Baik, selanjutnya silakan saudara penuntut umum untuk menanyai saksi. Baik yang mulia. Saudara, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya kenal. Saudara saksi, dapatkah Anda menceritakan apa yang Anda lihat pada hari kejadian? Baik, pada hari tersebut saya melihat kedua terdakwa berada di halaman rumah bersama dengan korban. Tanpa terdakwa tengah berdebat dengan korban dan tiba-tiba saling menyerang korban dengan menggunakan pisau yang diambil dari korban. Bagaimana reaksi saudara setelah melihat kejadian tersebut berlangsung? Apakah saudara sempat melerai pertengkaran tersebut? Saya tidak sempat melerai, karena memang biasanya mereka selalu berdebat. Izin saudara penuntut umum, saksi, apakah Anda yakin bahwa terdakwa Radit yang pertama kali menyerang apakah terdakwa terdakwa yang mempunyai masalah utang dengan korban dan itu wajar untuk dipermasalahkan? Ya saya yakin, tapi setelah hari kedua, terdakwa telah memperkenalkan jadi, ada mengatakan bahwa kedua terdakwa bekerja sama. Benar sekali. Yang mulia, kami ingin menyerahkan barang bukti berupa pisau dan tali yang digunakan oleh para terdakwa untuk membunuh korban. Baik, saudara penuntut umum, silakan serahkan barang bukti pemeriksaan. Baik, yang mulia. Apakah benar barang ini yang digunakan terdakwa untuk menyerang korban? Baiklah, hakim anggota, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu terdakwa adalah musuh korban yang memakai pisau tersebut? Saudara saksi, apakah benar Anda benar-benar melihat kejadian tersebut? Ya, saya tidak ada
521, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak yang mulia. Baik, pada saudara penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan lagi pada saksi? Sudah ada yang mulia. Baik, keterangan dari saksi Jaga Teguh, kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali ke persidangan. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli. Selanjutnya akan kami panggil saksi berikutnya, saksi ahli forensik. Panitera mohon hadirkan ahli forensik. Mungkin yang mulia sebelum saya lanjutkan, dan merasa cukup dan jaksa penuntut umum dihimbau untuk berdiri ketika menyampaikan pertanyaan kepada ahli forensik akan sampaikan kisah di DRS yang silakan masuk ke dalam beberapa tersebut. Saudara saksi, silakan tunjukkan identitas dan CV saudara. Apa agama saudara? Baik, pada petugas rohaniawan silakan mengambil tempat. Silakan bagi anggota dua untuk menentukan tempat kepada saksi. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saudara saksi telah bersumpah mengucapkan untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu maka saudara dapat diancam dari pidana selama 8 tahun bagaimana diatur dalam pasal 14. Apakah saudara saksi mengerti? Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini? Siap. Baik, untuk saudara penuntut umum bisa menjadi saksi terlebih. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara, dapatkah saudara menjelaskan hasil otopsi korban? Serta hasil otopsi berikan bahwa luka dan luka patah di bagian leher. Luka patah leher menyebabkan pada dan juga ditemukan beberapa luka lemah di beberapa tangan dan sebabkan luka. Dari jenis luka yang ditemukan, apakah mungkin ini hanya dilakukan oleh satu orang saja? Misalkan masih luka bawah saat kemungkinan luka ini sebabkan lebih dilakukan lebih dari satu orang. Saksi, apakah ada bukti bahwa luka tersebut disebabkan oleh para ledak? Misalkan bukti yang ada luka luka ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang. Luka di leher kemungkinan dilakukan oleh penyakit sesuai apa yang disaksikan oleh tersebut. Maka kemungkinan itu dalam kita. Baik, cukup. Kami lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan saja bercakap dengan saksi atau ahli. Silakan para terdakwa untuk masuk ke depan. Pada terdakwa Radit, silakan ceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Yang mulia, saya tidak berniat untuk karena saya mendapat pertanyaan dari diri saya sendiri dan juga saya yang memaksa saya untuk karton. Jadi, apakah Anda berkata bahwa terdakwa dalam hal yang terjadi dalam tanah? Ya, saya masa saya mendengarkan. Apakah terdakwa tadi lagi menanggapi? Sudah benar yang mulia. Kami mengerjakan ini bersama-sama karena saya tak bisa membayar utang dan saya tidak lupa kalau saya dari semua kemudian saya tetap. Baik, keterangan dari terdakwa sementara dari cukup. Saudara penuntut umum, silakan diberikan saksi dulu.
Baik yang mulia, petugas menghadirkan saksi 2 atas nama Amalia Setia Aryani ke dalam persidangan. Saksi atas nama Amalia Setia Aryani dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saudara saksi, saya minta saudara untuk menyerahkan identitas berupa KTP. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Itu saudara bersedia bersumpah. Saya bersedia yang mulia. Baik, kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat dan silakan bagi petugas satu untuk membaca. Saudara silakan ikuti perkataan saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk para rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memang memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 242? Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan kesaksian pada siang hari ini? Saya sehat dan siap memberikan keterangan pada hari ini. Baik, saudara saksi, apakah saudara ada hubungan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Silakan penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara merupakan polisi. Apakah benar saudara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Benar Bu, saya melakukan penangkapan terhadap 2 terdakwa. Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan terhadap 2 terdakwa pada tanggal 5 Juli 2024. Di mana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan terhadap 2 terdakwa di rumah terdakwa. Apakah saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa melakukan perlawanan? Tidak. Baik, cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kepada saudara penasihat hukum, terdakwa apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, dari mana Anda tahu bahwa saudara Rafi dan saudara Kala yang melakukan pembunuhan terhadap Rafi Tono? Saya bersama rekan saya mendapat laporan dari warga bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah tersebut. Apakah ada barang bukti yang Anda temukan di TKP? Ya, saya menemukan sebuah tali, ada pisau dan juga saya mengamankan 4 motor ini. Dari mana Anda tahu bahwa pisau tersebut adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan pembunuhan? Terdakwa mengakui sendirinya, Pak. Apakah benar saudara terdakwa telah mengakui pembunuhannya? Ya, mereka mengakuinya. Apa saja yang saudara akui dalam saudara? Mereka membunuh kakek Tono karena kakek Tono terlibat hutang budi. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya berdua saja di lokasi? Ya, mereka hanya berdua di lokasi yang mulia. Baik, pada saudara
kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 tahun. Maka saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Asal dari saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan pada sidang perkara ini. Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan. Apakah saudari mengenal terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa ini. Kepada penuntut umum silahkan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara adalah seorang detektif. Apakah saudara yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa? Ya, saya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Apakah pada saat proses pemeriksaan saudara melakukan pemaksaan dan penekanan terhadap terdakwa? Tidak, kami tidak melakukan pemaksaan dan penekanan terhadap terdakwa karena kami melakukannya sesuai dengan SOP yang ada. Baik, cukup yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, kapan Anda melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa? Saya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2020. Apakah saat melakukan pemeriksaan terdakwa sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak melakukan intervensi? Ya, terdakwa sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak melakukan intervensi. Apakah saat melakukan penyidikan terdakwa telah mengakui perbuatannya? Ya, terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami itu. Baik, saudara Hakim Mahkamah Satu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak yang mulia. Bagaimana kita dulu? Dari yang mulia. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah masih ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Tidak ada lagi yang mulia. Baik, saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saksi? Baik, Baik, keterangan dari saksi tidak cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli. Saudara penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan lagi di persidangan ini? Tidak ada lagi yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi lagi yang ingin dihadirkan? Terima kasih yang mulia. Ada yang mulia. Kami akan menghadirkan satu orang saksi. Apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia. Petugas mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Ibnu Maulidan ke dalam ruang persidangan. Saksi terdakwa atas nama Ibnu Maulidan silakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, pertama-tama saya akan memeriksa identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara untuk menyerahkan identitas berupa KTP. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di dalam persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus disumpah terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia untuk disumpah. Kepada petugas Dewan bersilakan untuk mengambil tempat dan silakan bagaimana anggota satu. Saudara saksi silakan ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk pada kediaman silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang benar. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 tahun. Maka saudara saksi mengerti? Maka saudara mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia, saya hanya pedagang komplek yang kebetulan berdekatan dengan rumah dia. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, seberapa dekat hubungan saudara dengan terdakwa? Saya dengan terdakwa hanya sebagai pedagang dan pembeli. Apakah saudara mengetahui kegiatan sehari-hari terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan kadang mengikuti proyek pembangunan di jalan raya. Apa yang saudara ketahui terkait dengan kondisi ekonomi terdakwa? Yang saya ketahui beliau sering ngutang di warung saya, tetapi beliau juga rajin membayarnya.
Apakah saudara mengetahui terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Radik bersama temannya tadi? Tidak, Yang Mulia. Izin yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara melihat terdakwa membunuh korban? Tidak. Saudara saksi, apakah pernah ada pembunuhan sebelumnya di kampung Anda? Pengalaman saya sebelumnya tidak pernah ada masalah. Baik, yang mulia. Baik, saudara hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Hakim anggota 2. Tidak ada yang mulia. Baik, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain? Cukup, Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi tidak cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali ke persidangan. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan? Tidak ada yang mulia. Berdasar perjalanan sidang perkara pembunuhan Kartono oleh terdakwa Radik dan terdakwa Lajara, diputuskan bahwa sekarang akan kami bacakan hasil musyawarah majelis. Sebelum itu, apakah ada penjelasan? Silakan bacakan putusannya saja Yang Mulia. Baik, saya akan bacakan hasil putusan perkara pembunuhan kakek oleh terdakwa Lajara dan terdakwa Radik Jamal. Pengadilan Negeri Sleman memregister 234/PIDB/2024 PL. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa atas nama Raja Masuk Kaca dan Raditya Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan terhadap kakek Tono Santosa dengan alasan ketidakmampuan melunasi hutang kepada korban. Berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdakwa Raditya Muhammad dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun dan terdakwa Tazaka Masuk Kaca dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan kepada bahwa apabila keberatan dalam putusan ini dapat mengajukan upaya banding selama 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Pada terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dengan putusan ini? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum silakan diberitahukan apabila terdakwa mengajukan banding. Baik, Yang Mulia, saya mengerti. Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan semu SMA 1 Pangkal IPS dengan nomor register 234/2024/2024 atas nama terdakwa Tazaka Masuk Kaca dan terdakwa Raditya Muhammad dinyatakan selesai dan sidang ini dinyatakan ditutup.